Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Saputra, NIM 230401011005. Dengarkan saya Bu Murniati dengan NIM 230401010342 dengan matkul pemrograman visual. Di sini kita akan mempresentasikan tugas dengan topik implementasi Visual Studio dan MI Skill, meningkatkan penjualan melalui teknologi. Langsung saja ke rumus masalah. Bagaimana metode mengembangkan aplikasi kasir untuk usaha restoran dengan menggunakan teknologi e-business yang mengintegrasikan database MySQL dalam proses transaksi, dan bagaimana aplikasi tersebut dapat memanfaatkan berbagai teknik pemrograman untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran. Studi kasus e-business aplikasi kasir pada restoran. Untuk tahap-tahap pembuatan aplikasi kasir, yang pertama pembuatan coding aplikasi oleh Ibu Murniati, kemudian database oleh Ibu Murniati, kemudian untuk PowerPoint oleh Ibu Murniati, kemudian untuk video editing oleh saya sendiri, Adit Saputra. Untuk pengenalan Visual Studio. Visual Studio adalah ide yang dikembangkan oleh Microsoft. Berbagai jenis pengembangan aplikasi termasuk aplikasi web dengan ASP.NET dan aplikasi desktop menggunakan Windows Form dapat dilakukan menggunakan Visual Studio. Hal ini menjadikan ide ini sangat fleksibel bagi pengembang di berbagai platform. MySQL merupakan sistem pengolahan basis data relational open source yang dikembangkan pada tahun 1995. Dalam MySQL, basis data dibentuk oleh tabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam format kolom dan baris. Skema yang terdapat pada setiap tabel digunakan untuk mendefinisikan tipe data serta hubungan antar tabel agar integritas data tetap terjaga. Data MySQL. Data menjalankan MySQL command prompt. Buka command prompt, masuk ke MySQL dengan mengetik MySQL -u root -p, masukkan password jika diminta, create database karyawan, kemudian user karyawan DB. Kemudian untuk halaman login. Halaman login dirancang untuk memastikan bahwa akses pengguna terlindung dengan aman dan hak akses seperti untuk kasir, admin, dan pemilik restoran. Ketika pengguna mengunjungi halaman dan menekan tombol menu pertama, maka aplikasi akan menampilkan kotak pesan dari My Namespace. Kemudian halaman utama. Untuk halaman utama ini merupakan menu utama aplikasi yang dirancang untuk memberikan akses di berbagai fitur utama seperti data konsumen, data karyawan, pesan, pembayaran, dan laporan. Kemudian tombol menu produk. Informasi mengenai harga dan stok barang juga dapat dilihat di sini. Kemudian tombol konsumen, data pelanggan di mana kasir atau administrasi dapat menambah, mengubah, atau menghapus data pelanggan yang teregistrasi. Kemudian tombol makanan, daftar makanan yang akan dipesan, di mana kasir atau administrasi dapat menambah, mengubah, atau menghapus data makanan, di mana semua data akan tersimpan di database. Kemudian untuk tombol pesanan, tombol ini membuka halaman untuk memproses transaksi penjualan.
Kemudian untuk tombol pembayaran, halaman pembayaran pada halaman ini, jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan dikonfirmasi oleh lalu memilih metode pembayaran. Untuk yang terakhir, tombol laporan, ringkasan transaksi penjualan, struk pembayaran, laporan pesanan, dan lainnya. Kemudian untuk daftar menu, informasi menu dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah serta efisiensi dalam pengelolaan produk atau layanan yang tersedia dalam aplikasi dapat dioptimalkan. Admin atau pemilik usaha dipermudah dalam menambahkan, mengedit, dan menghapus menu sesuai kebutuhan. Pengalaman pengguna yang lebih baik dapat diberikan melalui antarmuka yang interaktif dan mudah digunakan. Untuk customer ini, halaman menampilkan semua data yang telah dicatat oleh kasir dalam satu tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Setiap data pelanggan yang tercatat akan ditampilkan dengan detail yang lengkap, ID, nama, telepon, serta email. Data pelanggan dapat diedit, dihapus, atau dapat ditambahkan jika diperlukan. Halaman ini memungkinkan admin untuk mengirimkan SMS dan email kepada pelanggan, misalnya untuk tujuan promosi atau pemberitahuan lainnya. Kemudian untuk customer order, halaman menampilkan semua pesanan yang telah dicatat oleh kasir dalam satu tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Setiap pesanan yang tercatat akan ditampilkan dengan rincian produk yang dipesan, jumlah item, harga per item, serta total harga untuk setiap transaksi. Jumlah produk dapat diedit, item dapat dihapus, atau produk lain dapat ditambahkan jika diperlukan. Halaman ini dirancang untuk memudahkan kasir dalam memantau dan mengelola semua pesanan dengan cara yang struktur. Untuk customer order, halaman daftar pesanan dalam aplikasi kasir restoran menampilkan semua pesanan yang telah dicatat oleh kasir dalam satu tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Setiap pesanan yang tercatat akan ditampilkan dengan rincian produk yang dipesan, jumlah item, harga per item, serta total harga untuk setiap transaksi. Jumlah produk dapat diedit, item dapat dihapus, atau produk lain dapat ditambahkan jika diperlukan. Halaman ini dirancang untuk memudahkan kasir dalam memantau dan mengelola semua pesanan yang dengan cara yang efisien dan terstruktur. Menyiapkan pembayaran. Halaman pembayaran dirancang untuk memastikan bahwa proses pembayaran berlangsung dengan cepat dan akurat. Setelah produk dipilih, dalam menu pesanan, rincian total harga yang termasuk harga produk dan diskon akan ditampilkan pada halaman ini. Jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan dapat dikonfirmasi oleh kasir dan metode pembayaran yang diinginkan, seperti tunai, untuk laporan. Laporan ini memberikan kemudahan akses kepada kasir atau pemilik restoran dalam melihat dan mengelola informasi terkait penjualan produk. Pemilik restoran juga dapat mengunduh data laporan. Fitur ini membantu memantau kinerja menu yang ada, memberikan wawasan mengenai produk yang perlu ditambah stoknya, dan membantu merencanakan strategi promosi atau pengadaan bahan baku yang lebih efektif. Untuk data karyawan, halaman menampilkan semua data yang telah dicatat oleh admin dalam satu tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Setiap data karyawan yang tercatat akan ditampilkan dengan detail yang lengkap, nik, nama, jenis kelamin, jabatan, serta alamat. Data karyawan dapat diedit, dihapus, atau dapat ditambahkan jika diperlukan. Kemudian untuk codingnya akan dijelaskan oleh Ibu Murniati.
Ibu Murniati, silakan untuk dijelaskan. Terima kasih Pak Adit. Ini saya mulai dengan menjelaskan tentang coding. Identifikasi my namespace. Di sini my namespace dipakai untuk menampilkan pesan ketika tombol ditekan, kemudian pesan muncul. Nomor 2 adalah error handling. Pada fungsi error handling, seperti yang dipakai untuk fungsi simpan data file, baca data file, dan lainnya, yang mana berguna untuk menangkap kesalahan menggunakan try catch. Jika terjadi kesalahan, program menunjukkan pesan error melalui message box. Contohnya ya di layar kita bisa melihat try setelah private sub, lalu ada try, kemudian if, for each, next, else, catch, as exception, and try. Identifikasi string dan string method ada di sini. String method null or empty digunakan untuk memvalidasi input pengguna. Input pengguna memastikan data tidak kosong sebelum menyimpan. String split menerapkan metode split untuk memisahkan last line menjadi array string dengan pemisah koma. Seperti contohnya baca nomor nota terakhir. Maka di sini akan terlihat last line split. Date, time, dan time span adalah data dan time digunakan di beberapa tempat untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini, seperti pada fungsi print dokumen, print page, dan button cetak. Di dalam kwitansi akan terlihat tanggal dan waktu yang terjadi saat ini. Juga di directory dan name file akan juga terlihat that time now. Time span digunakan untuk menghitung lamanya transaksi ketika transaksi dimulai dan transaksi selesai, akan menampilkan lamanya transaksi menampilkan pesan. Array dan collection. Array digunakan untuk daftar nama makanan dalam coding seperti case seafood, daging, ayam. Terus ada array di situ. Collection, list box item mempunyai fungsi sebagai koleksi untuk menyimpan daftar data dari file. Conditional statement, if statement juga ada di dalam codingan. Contohnya if total harga, else potongan, and if. Digunakan untuk memvalidasi, seperti pada button cetak, untuk memastikan semua info sudah lengkap sebelum mencetak. Select case dipakai untuk menambahkan item ke combo box berdasarkan kategori makanan yang dipilih. Seperti coding di sini menggunakan select case, seafood, daging, ayam, dan and select. Looping, ada for loop, while loop, do loop. For each digunakan untuk mengisi combo box dengan nilai dari enum kategori. Di situ ada codingan for each dan next.
While loop digunakan memeriksa apakah terdapat kolom input yang masih kosong, contohnya nama makanan, jumlah makanan, atau total bayar, dan memberikan notifikasi kepada pengguna agar data yang dilengkapi sebelum proses dilanjutkan. Do loop juga digunakan untuk memproses nomor nota sampai nomor yang belum digunakan dapat ditemukan. Ini adalah codingan do loop, ya. Function dan metode. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nomor nota terakhir yang tersimpan dalam file data txt. Sistem ini akan membaca nomor nota tersebut sebagai angka dari file yang umumnya digunakan oleh aplikasi untuk melacak nomor nota aktif atau terakhir dipakai. Untuk metode, ada beberapa metode digunakan dalam aplikasi ini seperti simpan data file dan baca data dari file. Parameter by file dan by ref, semua parameter fungsi menggunakan default by file. By file diterapkan ketika nilai variabel yang diteruskan ke fungsi tidak diinginkan untuk dirubah. Sebaliknya, by ref digunakan apabila diperlukan perubahan pada nilai variabel yang diteruskan ke fungsi. Passing array, data array string diproses dalam beberapa fungsi seperti baca data dari file. File dan directory. File digunakan untuk menyimpan data transaksi dalam data txt pada direktori khusus. Adalah berfungsi untuk menyimpan data ke file. File date dan times, tanggal dan waktu transaksi disimpan dalam file melalui datetime now. Direktori file khusus dibuat menggunakan direktori create directory untuk menyimpan file. My namespace juga digunakan untuk mengakses direktori pengguna melalui environment get folder path. Printing, control printing, print dokumen print digunakan untuk mencetak dokumen seperti kwitansi, report printing adalah mempunyai fungsi memformat data untuk dicetak. Yang akan menampilkan grafik draw string, elemen print next, teks dicetak dengan posisi yang terorganisir menggunakan koordinat Y dan X. Alignment print text dicetak dengan posisi yang terorganisir menggunakan koordinat X dan Y, menambahkan informasi transaksi seperti untuk kwitansi, ada nomor nota, ada tanggal, dan sebagainya. Text calculation, kalkulasi teks, operasi kalkulasi dilakukan pada button klik untuk menghitung total harga, potongan, dan total bayar. Untuk codingan sekian, saya lanjutkan ke aplikasi. Saya akan memulai menjalankan aplikasi. Pertama-tama tekan start, lalu muncul username, password, kemudian pengguna dapat melihat tanggal dan waktu saat ini.
Di sini ada banyak pilihan tombol yang mempunyai fungsi masing-masing. Saya memilih menu. Ketika saya klik menu, maka akan tampil dari My Space. Terima kasih telah mengunjungi resto Our Kitchen. Kemudian muncul daftar menu. Di sini ada harga dan beserta gambar-gambarnya yang terlihat dengan jelas. Maka ketika kasir ingin mengecek stok ada berapa tersimpan, maka kasir atau pemilik restoran hanya dengan mudah mengetik dari sini, maka data ditemukan, maka kita dapat melihat ada berapa banyak stok. Bukan hanya itu saja, kita juga dapat mengupdate, menghapus, menyimpan. Misalnya akan mengupdate stok. Data ditemukan. Saya ingin mengubah stok jadi 20 misalnya. Klik update, maka data berhasil diperbarui. Udang stoknya menjadi 20. Begitu juga dengan simpan, dengan fungsi simpan, hapus, update, reset memudahkan kasir mengelola daftar menu. Selanjutnya saya akan menunjukkan konsumen. Kita akan melihat berapa banyak konsumen yang datang ke restoran hanya dengan meregister lalu tersimpan di data di database. Misalnya akan mengecek customer ID, data ditemukan. Mungkin customer ingin mengupdate nomor HP misalnya. Maka mengupdate juga alamat email, maka update, data berhasil diperbarui. Ya, tadi sudah diperbarui. Mungkin punya ada pelanggan baru, dengan mudah kita akan menyimpan
kita simpan pelanggan baru. Dia sudah masuk. Begitu seterusnya. Ke daftar makanan, makanan di sini ada makanan yang sudah terdaftar. Data ditemukan dan mempunyai status tersedia, maka kita dapat juga untuk mengupdate, misalnya status habis, maka akan tersimpan di database status habis misalnya. Kita reset dulu, lalu selanjutnya kita lihat pesanan, order ID, misalnya customer order data tidak ditemukan karena tidak ada nomor order 9. Misalnya order date nomor akan tersimpan di database. Selanjutnya pembayaran. Di aplikasi kasir pembayaran ini dengan mudah kasir menginput dan data tersimpan secara otomatis dan tidak perlu menggunakan kalkulator. Perhitungan selesai. Tidak ada potongan karena harga di bawah 500.000. Kalau harga di bawah 500.000 ada potongan 50.000. Dan uang bayar dan program menghitung dengan cepat uang kembali. Tidak payah-payah untuk menghitung dengan kalkulator. Lalu simpan file, data berhasil disimpan ke file. Lalu print, maka durasi transaksi akan terlihat seberapa cepat durasi transaksinya. Dokumen berhasil disimpan, ini
kwitansi. Misalnya kita akan menyimpan, bisa disimpan. Data telah masuk. Misalnya saya ingin menghapus. Dihapus. Di sini dengan jelas tanggal transaksi, jenis makanan, nama makanan, harga, jumlah, total harga, potongan, total bayar. Uang bayar akan di sini uang kembali dan metode pembayaran. Kemudian kita akan mengecek laporan, mengecek ngecek kwitansi yang terakhir. Ya, sudah masuk kwitansi dari transaksi terakhir. Lalu laporan total customer, total pesanan, total makanan bisa dilihat di sini. Lalu data karyawan juga dapat diedit, di-update di sini, sehingga data karyawan bisa terjaga di database dan dapat dirubah sesuai dengan data yang terakhir. Misalnya ya, data ditemukan, misalnya alamat yang sekarang di Jalan Pajajaran. Misalnya jabatan menjadi kasir sekarang. Lalu data berhasil diperbarui, diupdate. Sekian dulu penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau masih belum sempurna. Terima kasih.